Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, hai, apa kabar semuanya? Pejuang skripsi semester 7 dan semester 8. Salam semangat untuk pejuang skripsi dan semua teman-teman. Pada hari ini Ibu akan sharing bagaimana cara membuat PowerPoint sidang proposal dan sidang skripsi dan bagaimana cara mempresentasikannya. Nah, di sini Ibu akan mempraktekkan cara mempresentasikannya ya. Dan bahan materi ini bersumber dari PowerPoint peserta sidang skripsi yang terpilih pastinya. Terima kasih Rin. Nah, BTW teman-teman, waktu yang disiapkan atau yang disediakan untuk peserta sidang saat mempresentasikan skripsi itu umumnya hanya 10 menit. Jadi teman-teman harus bisa memanage bagaimana cara membaca presentasi atau PowerPoint teman-teman itu dalam waktu 10 menit. Dan teman-teman tata presentasi tersebut supaya runut, usahakan kontennya runut. Mulai dari bab 1 yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, lalu bab 2 kajian teori. Di kajian teori teman-teman skip, bacakan yang pentingnya saja, lalu lanjut ke bab 3. Bab 3 itu terdiri dari metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Oke, kita coba untuk mempresentasikan PowerPoint-nya ya. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji 1, yang terhormat penguji 2, yang terhormat dosen pembimbing, izinkan saya dengan nama Fahmi Susanti Ning sekian akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT X Servant Service Kota X. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pelatihan memiliki kapasitas untuk menyelaraskan pekerja dengan rencana perusahaan sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan disiplin merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Produktivitas kerja merupakan ukuran seberapa baik sumber daya ditangani dan dieksploitasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu rumusan masalah ada 3, yaitu apakah terdapat pengaruh pelatihan secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan PT X Kota X. Rumusan kedua adalah apakah terdapat pengaruh disiplin kerja secara parsial terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan PT X Kota X. Rumusan masalah ketiga, apakah terdapat pengaruh pelatihan dan disiplin kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan PT X Kota X. Untuk kajian teori, pelatihan didukung oleh teori dari Hartono dan Siagian tahun 2020. Disiplin kerja didukung oleh teori Setianti tahun 2020. Produktivitas kerja didukung oleh Hindirari tahun 2018. Adapun kerangka pikir di sini dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen, yaitu variabel pertama adalah variabel X1 pelatihan yang terdiri dari 5 indikator. Variabel independen kedua adalah disiplin kerja terdiri dari 4 indikator, dan variabel dependen atau variabel kinerja Y terdiri dari 4 indikator. Metode penelitian jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tempat dan waktu penelitian PT X Kota X Agustus sampai dengan selesai. Populasi dan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua karyawan PT X Kota X dengan jumlah karyawan sebanyak 60 karyawan. Teknik pengambilan data, data primer dan data sekunder. Teknik analisis data, analisis deskriptif, statistik inferensial dengan menggunakan SPSS Windows versi 25. Metode analisis data, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari 4 uji, normalitas, multikolonialitas, dan heterokedastisitas, lalu dilanjutkan dengan uji kuantitas data yaitu analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, uji koefisien korelasi,
uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis yaitu uji T dan uji F. Hasil dari pembahasan adalah didapatkan dari uji validitas. Hasil ketiga variabel dinyatakan valid. Ini dibuktikan dengan semua item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih dari R table. Dan hasil uji reliabilitas dari ketiga variabel dinyatakan reliable dikarenakan memiliki nilai Coimbra alpha lebih dari 0,60. Hasil dari uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonitas, uji heterokorelasitas, dan uji autokorelasi semuanya memenuhi persyaratan dalam uji asumsi klasik sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Uji kuantitas data yaitu analisis regresi linear sederhana diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan variabel X1 terhadap variabel Y. Untuk regresi, hasil uji regresi linear berganda didapatkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 secara bersamaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Untuk hasil uji koefisien korelasi, didapatkan nilai koefisien korelasi memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Dan uji koefisien determinasi secara parsial dan simultan didapatkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 mempunyai pengaruh sebesar 62,2% terhadap variabel produktivitas kinerja. Untuk uji hipotesis yaitu uji T, diperoleh hasil bahwa variabel X1 secara parsial memiliki pengaruh secara parsial secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, dan untuk variabel X2 memiliki pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Uji F diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F table. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pelatihan dan disiplin terhadap produktivitas kerja karyawan. Didapatlah kesimpulan bahwa variabel X1 dan variabel X2 memiliki tingkat hubungan yang kuat. Nilai koefisien determinasi sebesar 56,2% dan uji hipotesis diperoleh T hitung lebih besar dari T table. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Pelatihan terhadap produktivitas diterima dikarenakan T hitung lebih besar dari T table. Kesimpulan nomor 2 adalah variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Nilai korelasi sebesar 0,627 dengan memiliki tingkat hubungan yang kuat, di mana koefisien determinasi bernilai sebesar 56,2% dan uji hipotesis diperoleh T hitung lebih besar dari T table, berarti H0 ditolak dan H2 diterima. Untuk kesimpulan nomor 3, pelatihan dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dengan nilai korelasi sebesar 0,750 dengan didapatkan variabel terikat atau variabel independen memiliki tingkat hubungan yang kuat. Nilai koefisien determinasi sebesar 56,2% terhadap memberikan pengaruh terhadap variabel produktivitas kerja. Dan hasil uji hipotesis F hitung, uji F hitung lebih besar dari F table. Maka H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya pelatihan dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Lalu saran didapatkan pada variabel 1 rata-rata skor terendah adalah pada pernyataan nomor 7, maka saran yang diberikan adalah perusahaan sebaiknya membuat pelatihan desain interaktif dengan menggunakan multimedia, contoh kasus, dan aktivitas praktis. Dan saran yang kedua adalah nilai rata-rata skor terendah 4,2 pada pernyataan nomor 1. Saran yang diberikan adalah perusahaan harus memberikan peringatan atau sanksi kepada karyawannya yang membuat kesalahan dan melanggar aturan. Saran pada variabel ketiga adalah
berikan pada pernyataan nomor 1 dengan rata-rata skor sebesar 3,18. Disarankan adalah perusahaan memberikan umpan balik terstruktur secara berkala kepada karyawan tentang kinerja karyawan. Terima kasih, demikian presentasi dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, seperti itu sedikit contoh dari cara mempresentasikan hasil penelitian kita, atau bisa juga teman-teman pakai mempresentasikannya saat teman-teman melakukan sidang proposal. Lebih dan kurangnya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.